Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau sharing tentang persalinan ini yang kemarin aku sharing tentang trimester ketiga persiapan. Nah, kalau kali ini aku mau sharing pas aku lahiran tuh kayak gimana, karena aku lahiran di Bumi Sehat Bahagia dengan berat badan bayi 4,2 kilo, dengan tinggi badan 53 cm, dan juga lahiran normal tapi ada catatan, aku pendarahan. Akhirnya aku dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel. Nah, seperti apa kelengkapan ceritanya? Sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe. Kan subscribe, warna merah, iya yang itu. Jangan lupa juga setelah subscribe, tekan juga lonceng di sebelah kanannya. Oke, sudah? Sudah, oke, terima kasih. Aku tuh lahiran tuh seminggu lewat dari HPL. HPL aku tuh tanggal 7 Oktober 2019. Aku lahiran Fatimah tuh 13 Oktober 2019 tanpa induksi dan lain sebagainya. Jadi aku sebelumnya juga nggak pernah ngerasain yang namanya kontraksi palsu. Ketika ditanya sama teman-teman yang seumuran umur kehamilannya sama aku, ditanya, "Udah kontraksi palsu belum?" Aku bingung kan, kontraksi palsu itu kayak gimana? Yang kayak gimana itu? Rasanya gimana? Aku nggak tahu karena memang pada saat hamil Fatimah aku nggak ngerasain namanya kontraksi palsu. Setelah melewati HPL itu, aku cek lagi ke bidan Bumi Sehat Bahagia sama bidan Nopi. Aku tanya, "Teh, aku belum lahiran juga nih, udah lewat dari HPL." Terus bidan Nopi itu bilang kayak gini ke aku, "Teh, ada sesuatu yang belum dilaksanain nggak?" Katanya tuh kayak gitu kan sama aku. Iya nih, sebenarnya kodok saum Syawal di tahun itu, di tahun 2019. Jadi aku tuh punya kodok saum selama 10 hari. Aku nggak saum selama 10 hari karena memang kondisi aku pada saat itu di trimester pertama dan aku tuh drop banget di trimester pertama. Jadi di bidan aku sebelumnya aku disaranin buat ikutan kelas gizi kayak gitu, dan aku nggak saum selama 10 hari. Iya nih, aku bilang ke bidan Nopinya, aku punya ini sih perasaan nggak enak gimana gitu. Aku tuh belum bayar kodok saum Ramadan. Jadi aku tuh punya kodokan saum Ramadan. Selama 15 hari aku nggak saum Ramadan. Jadi aku punya apa ya, kayak nggak enak gitu hati tuh kalau belum kodok saum Ramadan itu. Jadi aku mutusin buat saum kodok karena memang kata bidannya, "Oh mungkin itu Teh, coba Teteh saum." Jadi aku pada saat itu saum. Tanggal 11 bulan Oktober tuh aku saum, sebenarnya mau saum kodok bulan Ramadan. Cuman karena aku tuh ke Ummu Hanifah, guru aku, jadi aku tuh nggak enak kan disuguhin makanan kayak gitu. Jadi aku udah batal pada saat itu. Nah, pagi harinya, hari Sabtu, aku ke Umi Hanifah hari Jumat. Hari Sabtu tanggal 12 aku tuh main ke rumah Teh Dela. Nah, Teh Dela ini yang nantinya akan jadi ibu sepersusu Fatimah. Karena anaknya itu perempuan dan waktu itu anaknya umurnya 8 bulan kayak gitu. Aku main ke sana sampai jam 12 lah sekitar itu. Terus nggak tahu kenapa anaknya tuh kayak yang nyentuh perut aku gitu. Aku tuh kayak yang kaget kan, anaknya namanya tuh Adara tiba-tiba nyentuh perut aku yang kayak yang kaget gitu. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya setelah aku buka puasa karena aku di video sebelumnya aku pernah bilang aku diet nasi, nggak makan nasi. Aku seperti biasa makannya sayur sama kacang. Pada saat itu tuh aku makan kacang sama apa gitu ya, jagung kalau nggak salah. Nah, pas abis sholat isya aku tuh ngerasa aneh kan, kayak ada yang keluar gitu. Aku lihat ada bercak merah. Nah, aku tuh ada firasat gitu, katanya kalau ada bercak merah tuh pertanda akan segera kontraksi dan lain sebagainya. Aku sih berpikir positif aja pada saat itu ya. Nah, pas jam 9 malam aku tuh udah ngerasa nggak enak. Kok sakit? Tapi itu tuh baru kayak 20 menit sekali. Tapi dia terus sakit naik. Dari 20 menit sekali, naik ke 10 menit sekali, naik ke 7 menit sekali, sampai jam 10 tuh aku ngerasa udah nggak enak, udah nggak kondusif. Aku main di gym ball, aku punya gym ball. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya. Di video sebelumnya aku juga punya gym ball. Gym ball tuh bagus banget buat kalian bisa cari manfaatnya di Google. Aku main gym ball karena nahan sakit, aku loncat-loncat di gym ball, gini-gini posisinya, loncat-loncat di gym ball gitu. Sampai pada saat intervalnya tuh 2 menit sekali. Nah, pada saat 2 menit sekali itu pas jam 12 malam. Terus suamiku tuh bilang, ini kayaknya harus segera ke bidan. Nah, jadi suamiku tuh langsung inisiatif. Dia langsung bilang langsung ke bidan. Kalau aku sendiri, aku malah mau tidur pada saat itu. Aku
bidannya besok aja lah gitu. Aku maunya gitu sih, tapi suamiku langsung inisiatif langsung ke bidan. Nah, untuk tips juga buat teman-teman semuanya, sebelum untuk persiapan persalinan, wajib banget nih persiapan persalinan, suami kalian juga harus tahu. Nah, harus tahu kayak apa aja nih yang harus dipersiapkan sebagai pendamping pas persalinan nanti, karena itu penting banget sih ya buat aku. Nah, suamiku bilang ke orang tua, terus kita ke Bumi Sehat Bahagia. Aku udah di Bumi Sehat Bahagia, terus aku dicek sama bidannya, aku lupa nama bidannya siapa, aku dicek sama bidannya. Pas dicek, alhamdulillah aku bukaan ketiga, karena sakit banget dan sakitnya tuh kayak 2 menit sekali gitu, atau 1 menit sekali bahkan aku udah sakit. 1 menit kemudian sakit gitu. Dan rasa sakitnya itu, kontraksinya itu berada di 10 detik. Jadi selama 10 detik kalian ngerasain rasa sakit gitu ya. Aku tuh hitung 10 detik. Itu kontraksi namanya. Kalau udah berurut itu berarti udah kontraksi asli. Nah, abis itu aku waktu itu pengennya di ruang VIP, karena memang ada ruang keluarga juga, jadi biar kalau ada keluarga yang mau nginep di sana juga luas gitu ya. Karena alhamdulillah pada saat itu penuh banget, jadi aku kebagiannya yang di kamar nomor 1 atau kamar 1 di atas. Kebetulannya kamarnya tuh naik lantai atas gitu kan, kalau buat ibu hamil lumayan ya kalau naik atas, tapi qadarullah pada saat itu juga memang full banget sih yang lahiran di sana, alhamdulillah banget, karena memang banyak yang puas dengan pelayanan Bumi Sehat Bahagia, jadi orang-orang tuh pengen lahiran di sana juga gitu. Karena aku ada riwayat asma, pada saat itu aku didampingi sama bidan ulfa. Terus ketika jam 2 malam bidan ulfanya itu pamit untuk istirahat dulu. Jadi aku sama suami di sana tuh kayak apa ya? Sebenarnya aku tuh udah lelah ya, pada saat itu tuh aku udah lelah banget, suami juga udah kelihatan ngantuk banget. Akhirnya kita mencoba untuk tidur. Sebenarnya aku tuh udah ngantuk banget. Aku kalau ngingetin tuh lucu sebenarnya. Jadi ketika aku tidur, ada tuh rasa sakit, kontraksi kan, sakit kan. Terus aku tuh kayak megang tangan suami sampai yang kenceng banget sampai dia tuh kebangun. Aku tuh ngantuk, apalagi suami gitu, pasti dia juga ngantuk banget. Dan itu tuh kayak gak nyenyak aja kita tidur. Suamiku soal di depan kamar, kayaknya kasihan juga ninggalin aku sendirian dengan posisi yang masih sakit, nahan sakit. Jadi aku tetap kontraksinya masih lanjut, rasa sakitnya masih lanjut. Tapi sakitnya kayak gimana sih? Kalau kalian ngebayangin rasa sakitnya itu, aku nggak bisa gambarin rasa sakitnya. Tapi yang jelas rasa sakitnya itu bisa tertahankan kok, tenang. Nggak sesakit kalau kalian diinduksi. Kontraksi dia ada jedanya tuh sekitar 10 menit. Dan rasa sakit kontraksinya itu sekitar 10 detik. Terus aku bilang pas suamiku udah sholat subuh tuh kan, aku bilang aku pengen dipanggilin bidan ulfanya ke sini gitu. Akhirnya bidannya jam 6 ke sana. Sama bidannya kan lebih ngerti ya, aku harus digimanain. Dan aku dibawa sarapan sama kurma. Dari BSB udah disiapin kurma juga. Dan aku juga udah punya kurma yang tadi persiapan buat Fatimah, yaitu kurma ajwa. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam berapa ya? Aku sampai jam 11 itu aku main jimbol. Aku pengen main jimbol. Nah, jadi enak di Bumi Sehat Bahagia itu kita tuh bebas berekspresi, dalam artian kita tuh nyamannya tuh kayak gimana. Aku pada saat kontraksi lebih nyaman di main jimbol. Jadi aku main jimbol terus dan aku ngerasa nyaman di sana. Ada juga yang tiduran di kasur. Kalau tiduran di kasur itu tuh sakit banget, jadi aku lebih baik main jimbol biar rasa sakitnya itu teralihkan sama main jimbol sembari megang tangan suami kiri kanan, jadi aku pegang erat kayak gini kenceng banget sampai suami tuh bilang bentar sakit gak, pegel kan. Memang aku mengalihkan rasa sakitnya tuh sama main jimbol gitu. Nah, ketika jam 8 pagi aku tuh dicek di Bumi Sehat Bahagia, aku udah pembukaan 3. Aku tuh pengen banget dicek udah pembukaan berapa. Ternyata pas jam 8 aku baru pembukaan 5. Sebenarnya aku sedih banget sih. Aku kira udah pembukaan ke-7 gitu ya, atau ke-8. Ternyata aku masih pembukaan 5, berarti aku cuma nambah 2 pembukaan. Nah, karena aku tahu aku cuma nambah 2 pembukaan, jadi pada saat itu aku nggak berhenti buat jongkok. Sakit banget aslinya kalau kalian jongkok sembari kontraksi tuh kayak nyilu gimana gitu ya. Jongkok aja aku udah nggak sanggup, apalagi berdiri juga cepet banget sih bikin pembukaan. Sebenarnya berdiri, jongkok itu cepet banget bikin pembukaan, tapi karena aku nyilu sakit banget, aku lebih baik kayak jongkok berdiri jimbol. Jadi aku lebih fokusnya ke jimbol, karena menurut aku jimbol tuh kayak teralihkan gitu rasa sakitnya. Jadi aku sama bidannya juga disuruh merelaksasi gitu. Relaksasi pakai air panas, mandi pakai air hangat gitu. Itu juga salah satu
yang enaknya di Bumi Sehat Bahagia, karena fasilitas terus bidannya juga care sama kita dan bener-bener diurus gitu. Jadi aku bener-bener kasih nilai top markotop buat semua tim Bumi Sehat Bahagia. Nah, yang paling menegangkan sebenarnya adalah ini teman-teman. Sebenarnya pada saat itu tuh aku pembukaan ke-9-nya itu jam berapa ya? Pembukaan 8. Aku pembukaan 8-nya itu jam 11 kalau nggak salah. Terus pembukaan ke-9-nya itu jam 12. Tapi karena pada saat itu semua ruangan di sana full, ada 9 ruangan dan yang lahiran tuh banyak banget di sana juga. Jadi pada saat itu tuh, jadi pas saat menegangkan itu adalah ketika bayiku memang besar kan, bayiku memang besar. Aku berpikir positif bahwa bayiku mampu lahir melalui pinggulku. Aku berusaha berpikir positif seperti itu. Dan ketika bayiku lahir itu, dia di bagian lubangnya tuh udah keluar nih, udah kelihatan nih kepalanya, bahkan udah keluar rambutnya. Tapi lama di bagian sini tuh lama, sekitar 5 menit kayaknya. Sekitar 5 menit kepala bayinya tuh tertahan di sini. Bayangin teman-teman. Aku udah nggak fokus ke sana. Aku fokusnya untuk aku fokus ngeden seluruh tenaga aku. Sebenarnya bukan seluruh tenaga sih, lebih tepatnya tuh sisa-sisa tenaga karena memang udah dari malam ke pagi, ke siang, udah full semua. Jadi aku kerahkan sisa-sisa tenaga aku untuk ngeden. Sebenarnya pas aku ngeden tuh, pernah tuh aku ngeden, itu udah ketubannya tuh udah warna biru sebenarnya. Tapi aku nggak dikasih tahu sama bidan kalau ketubannya tuh udah keruh. Kalau ketuban keruh berarti bayinya juga udah stres. Kalau bayinya stres, otomatis itu ibunya udah stres. Dan pada saat itu tuh karena emang sakit banget, jadi aku udah kadang gak konsentrasi kemana-mana pikirannya.